warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa di seluruh wilayah Indonesia. Perkenalkan, saya Melda Hasim, dosen pengampu mata kuliah Statistika Matematika dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Bhinneka BGRI Empowering University. Baik rekan-rekan mahasiswa, pada video ini Bu Melita akan menjelaskan tentang materi variabel random dan fungsi distribusi, di mana di akhir video ini diharapkan rekan-rekan mahasiswa semuanya dapat memahami dan juga menjelaskan tentang apa itu pengertian variabel random dan fungsi distribusi. Dan juga rekan-rekan mahasiswa diharapkan dapat menentukan nilai probabilitas dari variabel random dan fungsi distribusi. Baik rekan-rekan mahasiswa, selama 30 menit ke depan rekan-rekan mahasiswa akan mengamati tentang penjelasan materi variabel random dan fungsi distribusi. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Baik rekan-rekan mahasiswa, pada video ini Bumi akan menjelaskan tentang variabel random dan fungsi distribusi ya. Oke, apa itu variabel random? Ya, rekan-rekan mahasiswa, ketika kita bicara tentang percobaan statistika, biasanya kita fokusnya tertuju pada titik-titik sampelnya ya, bukan tertuju pada nilai numeriknya. Jadi di sini untuk variabel random kita itu fokusnya di dalam sebuah percobaan statistika, kita fokus pada nilai numerik atau nilai kuantitatif atau angkanya atau angka kuantitatifnya yang mewakili hasil dari percobaan tersebut ya. Sehingga di sini diperkenalkanlah variabel random atau peubah acak. Istilah lain dari variabel random adalah peubah acak yang menjawab kondisi tentang ini. Di mana apa itu variabel random? Variabel random itu biasanya menggunakan notasi A sampai Z, kecuali notasi atau huruf S kapital ya. Adalah huruf A sampai Z di mana harus kapital. Itu adalah mewakili notasi dari variabel random ya. Apa itu variabel random? Adalah sebuah fungsi ya, sebuah fungsi dari sebuah ruang sampel S ya yang akan dijembatani ke sebuah bilangan real X kecil. Kalau variabel randomnya adalah X kapital, maka variabel bilangan realnya adalah X kecil ya. Dimana kalau Bumi sampaikan variabel random X itu adalah sebuah fungsi yang menjembatani antara ruang sampel S ke sebuah nilai real X ya. Variabel random X merupakan suatu fungsi bernilai real. Jadi fungsi ini bernilai real ya. Ingat bilangan real itu antara nilai mulai dari nilai 0 sampai positif hingga yang harganya ditentukan oleh suatu ruang sampel S. Ya, apa itu contohnya? Memberikan contoh. Contoh yang pertama yaitu ya, yang pertama terdapat dua nomor soal tipe multiple choice misalkan di mana kalau kita menjawab sebuah pilihan ganda ya, soal pilihan ganda selalu hanya ada satu jawaban yang benar. Artinya kita pasti dalam satu nomor itu pasti antara jawaban kita benar atau salah. Jika Anda disuruh untuk menjawab dua soal tersebut, maka ada dua soal multiple choice yang ya. Oke, maka kemungkinan dari jawaban kita adalah yang pertama, dua jawaban kita itu adalah yang pertama dua-duanya kita salah. Yang kedua adalah nomor satu salah, nomor dua benar. Yang ketiga adalah nomor satu benar, nomor dua salah. Atau kedua-duanya kita benar. Jadi ada 4 kemungkinan jawaban dari dua nomor soal multiple choice. Ya. Kemudian jangan lupa di dalam sebuah soal nanti akan ditentukan apa sih variabel random X-nya atau ditanyakan di dalam soal. Ya, variabel random itu X itu adalah menyatakan banyaknya jawaban yang benar. Ya, ingat banyaknya inilah yang dinamakan bilangan real atau nilai real yang ditanyakan ya. Banyaknya jawaban yang benar. Maka Bumi singkat VR, jangan bingung, VR ini adalah variabel random, maka variabel random X memiliki anggota. Anda lihat setiap titik-titik sampelnya ini ya. SS itu variabel random X-nya menyatakan banyak jawaban yang benar. S di dalam titik SS ada nggak jawaban yang benar? Tidak ada. Maka SS ini nanti pasti bernilai 0 ya. SB, jawaban yang benar ada berapa? 1. BS, jawaban yang benar ada berapa? 1. BB, jawaban yang benar ada berapa? 2. Maka variabel random X bernilai 0, 1, dan 2.
Inilah rekan-rekan mahasiswa, Bumi menyampaikan variabel random X itu adalah jembatan antara sebuah ruang sampel S ini ke sebuah bilangan-bilangan real yang ada di dalam sebuah variabel random X. Kalau Bumi gambarkan dalam sebuah diagram Venn seperti ini. Ini adalah ruang sampel S ya. BB, baik jawaban yang benar, maka kalau di variabel random X-nya menyatakan baik jawaban yang benar, maka jembatannya adalah ke angka nilai real 2. SB 1, BS nilai realnya 1, SS nilai realnya adalah 0. Sehingga inilah rekan-rekan mahasiswa pengertian gambaran tentang variabel random X ya, jembatan antara ruang sampel S ke bilangan real X. Yang awalnya tidak ada jembatan, maka ketika ada sebuah variabel random X kapital, maka nanti akan ada jembatan yang menjembatani atau menghubungkan antara ruang sampel S ke bilangan real S kecil. Oke. Selanjutnya, contoh yang kedua, sebuah mata uang dilempar sebanyak 3 kali. Maka titik sampel yang mungkin adalah, ingat tadi ini diminta 3 kali. Maka yang mungkin adalah angka-angka yang muncul ada ketiga-tiganya angka, yang muncul ke angka-angka gambar sampai ketiga-tiganya adalah gambar ya. Variabel random X menyatakan, nah ini ya, menyatakan apa itu? Banyak gambar yang muncul. Maka variabel random X memiliki anggota, ingat banyak gambar yang muncul. Maka X adalah 0, 1, 2, dan 3. Kalau kita gambarkan diagram Venn-nya nanti seperti apa? Oke ya, Bu, ini kok 0, 1, 2, 3, kenapa Bu? Oke, kita Bumi akan berikan contoh ya. Kita buat diagram Venn-nya ya. Kita gambar dulu ya. Mohon maaf. Gue hapus dulu. Oke. Kita akan buat diagram Venn-nya ya. Oke. Kita akan buat seperti ini. Ini adalah ruang sampel S. Sedangkan di sini adalah bilangan real X. Ingat bahwa di sini adalah sebagai jembatan kan ya. Oke, sebagai jembatan, variabel random X adalah sebagai jembatan yang menjembatani antara ruang sampel S ke bilangan real X kan ya. Oke. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, di sini sudah pasti tadi ada angka-angka, kemudian di situ tadi ada ada angka-angka gambar, di sini tadi ada angka gambar angka ya. Lalu ada gambar angka-angka ya. Oke. Kemudian ada gambar-gambar angka. Mohon maaf tidak ini ya, angka gambar-gambar. Kemudian ada gambar angka gambar, yang terakhir adalah gambar-gambar-gambar. Kita hitung apakah ada 8? Oke, 2 pangkat 3, 8 ya. Oke. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, di sini tadi X tadi menjelaskan apa X tadi? X tadi menjelaskan yaitu menjelaskan tentang banyaknya gambar yang muncul ya. Banyak gambar yang muncul. Oke, maka rekan-rekan mahasiswa, kalau Bumi jelaskan di sini ya, gambar yang muncul, kalau kita menjelaskan tentang A ya, mohon maaf, kalau kita di sini adalah kita angka, maka nanti sudah pasti angka di sini adalah ya, mohon maaf, di sini adalah 0 ya kan ya. Oke. Kemudian ada di sini ada misalkan Bumi tulis 1, Bumi tulis 2, Bumi tulis 3. Oke. Angka-angka gambar. Oke. Angka-angka gambar berapa jumlah gambar yang muncul? Ada 1. Angka gambar angka ada 1. Gambar angka-angka, gambar yang muncul ada 1. Gambar-gambar angka ada 2. Angka gambar-gambar ada 2. Gambar angka gambar ada 2. Gambar-gambar yang muncul ada di 3. Inilah rekan-rekan mahasiswa gambaran diagram Venn dari contoh yang kedua ya. Bisa dipahami ya rekan-rekan mahasiswa ya. Itu contohnya, kemudian rekan-rekan mahasiswa Bumi akan kembali ya. Sehingga kalau kita melihat dari tadi ya, note tadi sudah pasti adalah variabel random X yang menyatakan banyak gambar yang muncul di sana, di mana variabel random X ini jembatan antara ruang sampel S, di mana tadi lingkaran yang kiri ya, Venn yang kiri, kemudian nilai realnya variabel random
variabel nilai real X-nya, X kecil 0, 1, 2, 3, di lingkaran sebelah kanan tadi, di mana di tengah-tengah ada variabel random X yang menyatakan banyak gambar yang muncul. Sehingga di sini dihubungkan antara ruang sampel S ke bilangan real X kecil. Seperti itu ya, sudah bisa ada gambaran ya tentang variabel randomnya. Di Ibu biasanya variabel random itu tentukan siapa? Tentukan kita apakah ada di soal. Variabel random biasanya ada ditentukan dalam soal ya. Variabel randomnya menyatakan apa gitu ya. Nanti kita tinggal menuliskan anggota variabel randomnya apa saja, berapa nilainya ya gitu ya. Oke. Selanjutnya kita bicara probabilitas variabel random dan distribusinya. Nah, oke, contoh satu yang tadi ya, contoh satu tadi, peluang sebuah variabel random X sama dengan 0. Ada berapa? Kita lihat. Variabel random X yang bernilai 0, anggotanya ada berapa? Kita lihat ya. Oke, kita lihat. Oke. Variabel random X yang bernilai 0, ada berapa anggotanya? Hanya ada satu kan ya. Kalau yang ketika variabel random X bernilai 1, berapa anggotanya di sini? SB dan BS ada 2. Kemudian variabel random X yang bernilai 2, berapa jumlah anggotanya? Ada 1, BB ya. Bisa dipahami ya? Oke, itulah asal muasal dari kalau Bumi tuliskan seperti ini ya. Para peluang dari sebuah variabel random X sama dengan 0, hanya ada satu tadi ya jawaban yang benar. Jawaban yang benar ada 0 berarti SS saja kan ya, hanya ada 1 per 4. Peluang banyaknya variabel random X, banyak jawaban yang benar ada 1, tadi ada 2 ya, BS dan SB 2 per 4. Peluang variabel random X sama dengan 2, ingat yang banyak jawaban yang benar ada 2, berarti tadi hanya ada 1 titik, yaitu BB 1 per 4. Oke rekan-rekan, kalau ini kita jumlahkan semua, kita jumlahkan atau sigma itu artinya jumlah, kita jumlahkan semuanya, maka nilainya sudah pasti 4 per 4. 4 per 4 itu berapa? 1. Sehingga rekan-rekan mahasiswa, ini adalah sifat-sifatnya sebuah peluang variabel random X sama dengan sebuah nilai real X kecil, maka nilainya sudah pasti lebih dari sama dengan 0. Ingat, sifat dari peluang adalah nilainya tidak mungkin negatif. Ya, minimal nilainya adalah 0 ya. Total peluang dari sebuah variabel random X untuk total jumlah kalau variabel random X ditotalkan semuanya pada sebuah bilangan real ini, kalau ditotal semuanya adalah sama dengan 1 ya. Distribusi peluang adalah tabel yang berisi nilai dari variabel random beserta peluangnya. Apa sih distribusi peluang itu? Inilah saudara tabel distribusi peluang. Nilai real X, tadi nilai realnya adalah 0, 1, dan 2. 0, 1, dan 2. Lalu F kecil X ini apa? Kita simpan dulu ya, F kecil X itu apa? F kecil X itu kalau kita lihat dari sini, sigmanya sama kan ya? Maka F kecil X ini adalah peluang sebuah variabel random X sama dengan nilai realnya di setiap nilai real. Ya, maka dinamakan sama dengan, ingat ini ya, sama dengan, maka di sini fungsi peluang disebut F kecil X ya, atau bisa ditulis F kecil X. Ketika nilai realnya 0, maka F kecil X-nya adalah 1 per 4. Ketika X-nya variabel nilai realnya 1, maka 2 per 4. Kalau nilai realnya 2 adalah 1 per 4, maka kalau ditotal adalah sama dengan 1. Ya, oke ya, bisa dipahami ya. Ini adalah dinamakan distribusi peluang. Nanti akan ada soal di forum diskusi Anda menentukan distribusi peluang. Maka tulislah tabel ini ya dengan cara mencari terlebih dahulu peluang dari variabel random X pada setiap bilangan realnya atau nilai realnya. Dicari peluangnya seperti itu ya caranya, kemudian dibuat sebuah tabel. Oke, silahkan Anda coba untuk tabel distribusi peluang untuk contoh yang kedua. Oke ya. Seperti itu rekan-rekan mahasiswa. Oke, kita Bumi akan berikan contoh di sini misalkan ya. Kalau kita jangan lupa untuk tabel distribusi peluang nanti Anda buat dari contoh 2 ini ya. Jangan lupa Anda buat di sini ya. Nanti dibuat di sini adalah ya oke ya. Di sini nanti adalah X kecil, di sini nanti adalah F kecil X ya. Di mana nanti angka-angkanya di sini jangan lupa ya. Angka-angkanya di sini adalah nanti Anda tulis di sini nanti adalah
0 ya, jangan lupa 1. Oke. Di sini tadi nanti adalah 0 ya, mohon maaf, 0 0 ya, kemudian di sini 1, kemudian di sini 2, kemudian di sini 3. Jangan lupa yang terakhir di sini adalah total ya. Coba Bumi berikan contoh ya. Peluang variabel random X ya ketika nilai realnya 0. Coba yang 0. Yang 0 itu nilai real 0 berapa anggotanya di sini? 1 saja. Maka di sini sudah pasti 1 per berapa? Totalnya ruang sampelnya NS-nya ada berapa ini? Ada 8. Berarti 1/8. Yang angka 1, yang merujuk ke angka 1, yang menunjuk ke angka 1 ada berapa ini? Ada angka-angka gambar, gambar angka, dan gambar angka-angka. Di sini ada 3. Berarti 3/8. Ya. Oke, dan seterusnya sampai yang ketiga. Sudah pasti total di sini nanti adalah 8/8 sama dengan 1. Oke ya, Anda coba di rumah nanti ya, seperti apa. Oke, selanjutnya Bumi akan jelaskan, masih banyak materinya. Oke, fungsi distribusi. Kita akan belajar fungsi-fungsi yang terkait dengan variabel random. Fungsi yang pertama adalah PDF, probability density function. Ya, kalau kita melihat probability, peluang, density itu adalah kepadatan, function itu adalah fungsi kepadatan peluang. Ya, kemudian istilah lainnya adalah bisa dibaca fungsi peluang saja atau fungsi densitas. Kita baca fungsi peluang saja kan ya, biar lebih mudah. Fungsi peluang itu notasinya F kecil. Nah ini baru dikenalkan kan ya. Fungsi peluang itu notasinya adalah F kecil. Bagi variabel random X maka didefinisikan, ingat tadi seperti di slide sebelumnya, F kecil X atau fungsi peluang dari variabel random X adalah peluang sama dengan kalau di sini bilangan realnya mintanya angka berapa, maka peluangnya adalah sama dengan Anda mencari peluang sebuah variabel random X sama dengan bilangan realnya. Kalau di sini minta 0, berarti di sini nanti variabel random X-nya sama dengan 0. Begitu ya. Oke, kalau diminta 1, F1 fungsi peluang dari bilangan real 1, maka sama dengan Anda mencari peluang sebuah variabel random X sama dengan bilangan real 1. Begitu ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah CDF. C-nya di sini adalah kumulatif, D-nya distribution, F-nya function ya. Artinya adalah fungsi distribusi kumulatif. Apa itu fungsi distribusi kumulatif? Notasinya distribusi kumulatif itu ya kita pakai istilah distribusi kumulatif saja ya. Notasinya adalah F kapital. Ya, F kapital, F besar dari variabel random X. F kapital dari variabel random X adalah sama dengan Anda mencari peluang dari sebuah variabel random X kurang dari sama dengan X kecil atau bilangan real X. Ya, kalau di sini minta 1, ya, bilangan realnya minta 1, fungsi distribusi kumulatif dari angka 1, maka Anda sama dengan mencari peluang variabel random X yang kurang dari sama dengan 1. Ingat, kalau perbedaan antara fungsi peluang atau F kecil X dengan F besar X adalah kalau F kecil X tandanya sama dengan, kalau F besar X tandanya kurang dari sama dengan. Kalau misalkan ini X kecilnya 1. Kalau 1 berarti kalau kita mencari fungsi peluang berarti hanyalah nilai variabel random 1. Ya, untuk nilai real 1. Kalau kurang dari sama dengan 1 sudah pasti 0 juga ikut, 1 juga ikut. Kurang dari sama dengan 1 itu bisa jadi adalah 0 dan 1. Begitu ya. Sehingga perbedaannya itu sama dengan kurang dari sama dengan. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, jenis variabel random yang pertama, nah ini Bumi berikan contoh ya. Bumi berikan contoh. Jenis variabel random yang pertama adalah variabel random misalkan ya ada suatu percobaan, misalkan Bumi melempar dadu ya hingga muncul mata dadu 5. Bumi lempar mata dadu itu sampai muncul mata dadu 5. Bisa jadi rekan-rekan mahasiswa di lemparan yang pertama itu sudah muncul angka 5. Bisa jadi baru muncul di lemparan yang ke-10, yang ke-15, yang ke-20 dan yang kesekian. Kita bisa menentukan dengan pasti kan ya berapa munculnya mata dadu angka 5 ya untuk yang pertama kalinya. Maka bisa jadi adalah rekan-rekan mahasiswa ruang sampel S-nya bagaimana Bu? Kan kita tidak bisa menentukan dengan pasti kapan
sampai lemparan yang keberapakah muncul mata dadu 5. Misalkan berarti ruang sampel S-nya bisa kita tentukan seperti ini rekan-rekan mahasiswa. L artinya adalah di sini adalah menyatakan angka 5 muncul. Ya, keluar artinya ya. T itu tidak keluar ya, tidak muncul ya. L itu misalkan berarti L itu lemparan yang pertama sudah muncul ya, angka 5. TL lemparan yang pertama muncul, tidak muncul, lemparan yang kedua baru muncul ya. TTL lemparan pertama dan kedua tidak muncul angka 5, baru lemparan yang ketiga muncul angka 5. TTTL berarti lemparan 1 2 3 tidak muncul angka 5, baru lemparan yang keempat itu muncul angka 5. Dan seterusnya kita tidak tahu dengan pasti sampai kapan baru muncul mata dadu 5. Maka rekan-rekan mahasiswa, meskipun pada percobaan di atas ruang sampel itu tidak bisa kita tuliskan dengan pasti, namun jumlah anggotanya dapat dinyatakan ya, jumlah anggotanya dari ruang sampel S ini kan masih bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat positif, sehingga dapat dihitung atau berhingga nilainya gitu ya. Sehingga meskipun ini panjang, tapi kan masih bisa ditentukan atau bisa dinyatakan dalam bilangan bulat positif ya, positif ya, dalam bulat positif masih bisa dicacah ya. Maka kalau gambarannya variabel random, gambarannya seperti ini, maka rekan-rekan mahasiswa dinamakan ruang sampel itu adalah ruang sampel diskrit. Jika ruang sampelnya diskrit, maka variabel randomnya yang menyatakan ruang sampel diskrit dinamakan variabel random diskrit. Ya, dinyatakan variabel random diskrit. Ruang sampel diskrit dinyatakan oleh variabel random diskrit. Bisa dipahami ya? Jadi, kalau ruang sampelnya bisa dicacah seperti ini, dinamakan ruang sampel diskrit. Variabel random yang menjadi fungsi dari ruang sampel diskrit dinyatakan variabel random diskrit. Ya. Biasanya kasusnya untuk variabel random diskrit itu berkaitan dengan data yang bisa dicacah. Misalkan banyaknya barangnya rusak, korban bencana, korban kecelakaan, banyak mahasiswa yang lulus, gitu dan seterusnya. Biasanya yang bisa dicacah, gitu ya. Selanjutnya saudara, misalkan Bumi berikan gambaran. Misalkan Bumi ingin meneliti jarak yang ditempuh oleh sebuah mobil merek tertentu yang dia berjalan diberikan modal 5 liter bensin. Sampai jarak berapakah mobil itu berjalan sehingga bensin itu habis, maka variabel random ini untuk menentukan jarak kan harus, proses seperti ini berarti kan menentukan jarak harus diukur dengan ketelitian tertentu kan ya. Mulai dari meter ya, mulai dari kilometer, meter, bahkan senti pun itu juga akan diukur detail ya, sehingga jelas bahwa kemungkinan jarak yang ditempuh ruang sampel itu tak berhingga. Tak berhingga itu bisa dari kilo, berapa meter, berapa senti, sehingga tidak bisa kita cacah seperti tadi, TL, TTL, tidak bisa seperti itu ya. Sehingga rekan-rekan mahasiswa kita menghitung lama waktu terjadinya suatu reaksi, misalkan ya kita menghitung lamanya waktu suatu reaksi kimia, maka setelah waktu disebut sebagai ruang sampel banyaknya tak terhingga ya kan, banyaknya tak terhingga kan ya, tak terhitung. Sehingga kalau ruang sampel seperti itu dinyatakan ruang sampel kontinu, karena kita hanya bisa memberikan gambaran antara 0 km sampai berapa kilometer, jadi menentukan titik awal dan titik akhir saja. Ya, seperti itu. Misalkan 0 km sampai positif tak hingga, misalkan gitu ya. Sehingga variabel random itu ruang sampel itu dinamakan ruang sampel kontinu. Kalau ruang sampelnya kontinu, maka variabel random yang menjadi fungsi dari ruang sampel kontinu disebut variabel random kontinu, gitu ya. Data yang berkaitan dengan data yang diukur dari variabel random kontinu adalah biasanya tinggi, berat, temperatur, jarak, lama hidup. Yang berkaitan dengan biasanya waktu. Ya, waktu, jarak, kemudian yang membutuhkan ketelitian pengukuran itu biasanya adalah variabel random kontinu. Tinggi badan, berat badan itu adalah kilogram dan seterusnya. Tinggi badan, meter dan senti dan seterusnya ya. Oke. Selanjutnya variabel random, saudara, rekan-rekan masa itu penting sekali. Variabel random S ada dua macam kan ya, berarti diskrit dan kontinu. Kalau yang diskrit, ingat saudara, rekan-rekan masa dapat dicacah. Kalau dapat dicacah berarti dapat dijumlahkan, berarti tandanya sigma. Ciri-ciri variabel random diskrit adalah peluang sebuah variabel random X sama dengan bilangan real X sudah pasti
fungsi sama dengan nilai fungsi peluangnya. Fungsi peluangnya, fungsi peluang dari nilai real X, nilainya pasti lebih dari 0. Sudah pasti kan dia lebih dari sama dengan 0. Karena positif, peluang itu pasti positif. Oke ya. Nah, kalau jumlah variabel setiap fungsi peluangnya dijumlahkan semuanya maka sama dengan 1. Seperti contoh yang seperti tadi dapat distribusi peluang tadi kan ya. Nah, sekarang distribusi kumulatifnya atau fungsi kumulatifnya adalah peluang variabel random X kurang dari sama dengan X, maka sama dengan Anda mencari fungsi peluang dari T, T-nya kurang dari sama dengan X. Ini adalah discrete. Yang kontinu, ciri-cirinya adalah jelas, sama kan ya, nomor 2 sama dengan nomor 1, sama kan ya, pasti fungsi peluang, karena peluang sudah pasti tidak mungkin nilainya negatif, maka lebih dari besar sama dengan 0. Ingat, karena kontinu itu bersifat interval, titik awal hingga titik akhir saja yang bisa kita tentukan, tidak bisa kita cacah-cacah gitu ya, sehingga di sini kita tidak mungkin mencari fungsi peluangnya dengan cara menjumlahkan, tidak, tapi kita mengintegralkan. Integral antara minus tak hingga sampai positif tak hingga. Ingat saudara, rekan-rekan mahasiswa, di sini adalah ada titik awal hingga titik akhir. Pasti nilainya adalah sama dengan 1, titik awal hingga titik akhir gitu ya. Lalu untuk mencari peluang dari sebuah variabel random X antara A sampai B, misalkan antara nilai sebuah nilai tertentu sampai sebuah nilai tertentu ya, A sampai B, misalkan untuk mencari peluang variabel random X antara A sampai B, maka caranya adalah dengan cara integral seperti ini rekan-rekan mahasiswa. Integral A sampai B fungsi peluang X. Kalau di sini mudah kan ya rekan-rekan mahasiswa, di sini kalau mencari peluangnya ya tinggal peluang X sama dengan berapa ya, mudah. Ini sama seperti yang kita kerjakan biasanya. Kalau yang ini yang belum pernah kita kerjakan ya, sehingga ada sesuatu kita harus mengenal integral. Saya kan rekan-rekan mahasiswa sudah belajar tentang integral ya di kalkulus integral ya. Oke. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa di sini kalau untuk mencari fungsi kumulatifnya sama peluang X, peluang variabel random X dari sama dengan X kecil, di mana Anda di sini mencari integral antara minus tak hingga sampai sebuah nilai real X kecil itu, ft dt gitu ya. Oke, selanjutnya itu sifat-sifatnya, contohnya misalkan Anda rekan-rekan mahasiswa silahkan Anda pelajari sendiri contoh ini ya. Misalkan ada dua dadu dilempar, maka hitunglah distribusi peluang. Ingat, distribusi peluang berarti Anda disuruh menyusun tabel distribusi peluang. Maka di sini sudah kelihatan variabel randomnya pasti discrete, karena bisa sampel-sampelnya, titik sampelnya bisa dicacah atau bisa kita tulis satu persatu. Ya, sehingga muncullah tabel distribusi peluang seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, misalkan disuruh mencari fungsi kumulatif ya. Kalau di sini tadi adalah sudah pasti Anda mencari fungsi peluangnya, dan selanjutnya disuruh mencari fungsi kumulatifnya ya. Kalau fungsi kumulatif maka Anda mencari kurang dari sama dengan, diingat-ingat ya, kurang dari sama dengan. Fungsi kumulatif F kapital. Contoh lagi misalkan, ini contoh lagi ya untuk fungsi kumulatif. Selanjutnya ini kalau untuk variabel random discrete biasanya Anda diminta untuk mencari fungsi kumulatif seperti ini rekan-rekan mahasiswa. Nanti sudah dipelajari sendiri ya di contoh-contoh itu. Misalkan untuk yang 0 maka bila nilai realnya kurang dari 2. Kalau nilainya F besar X-nya atau fungsi kumulatifnya adalah 1/36, maka antara nilai 2 sampai dengan kurang dari 3 ya. Dari mana asalnya ini? Yaitu dari nilai-nilai ini rekan-rekan mahasiswa ya, dari nilai ini ya. Selanjutnya ini disebut distribusi kumulatif ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh variabel random continue. Ingat kalau contoh-contoh seperti ini berarti jelas kalau ada interval begini, tampilannya seperti ini, fungsi peluangnya berupa sebuah fungsi ya, x kuadrat per 3 gitu ya, sebuah fungsi dari bilangan real x, maka ini disebut contoh dari variabel random continue karena ini interval antara min 1 sampai 2 gitu ya. Kemudian Anda disuruh
menunjukkan apakah sifat 2 itu terpenuhi atau tidak. Kemudian lalu Anda diminta untuk menghitung, ingat ada contoh tadi ya, contohnya adalah untuk mencari di sifat-sifat tadi untuk mencari peluang dari sebuah nilai real X antara 0 sampai A sampai B. A-nya 0, B-nya 1 ya. Kemudian tentukan fungsi kumulatif fx. Di sini Bumi sudah menjelaskan semuanya. Ingat integral untuk mencari fungsi peluangnya, kemudian untuk mencari fungsi kumulatifnya jangan lupa juga menggunakan integral ya. Oke, demikian rekan-rekan mahasiswa ya untuk pemaparan dari materi fungsi variabel random dan fungsi distribusi. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa. Dan jangan lupa jika ada yang dibingungkan silakan ditanyakan melalui forum chat ataupun forum diskusi. Terima kasih, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.